Sejarah keluarga kerajaan Jepang modern. Kaisar Hirohito merupakan kaisar Jepang paling kontroversial dengan kebijakan-kebijakannya pada masa Perang Dunia Kedua. Menurut konstitusi Jepang pasca Perang Dunia II, setelah pemerintahannya, kaisar Jepang tidak lagi mempunyai kekuasaan politik. Tugas kaisar hanyalah sebuah simbol negara dan pemersatu rakyat. Sebagai kerajaan tertua di dunia yang bertahan sampai sekarang, cucu Hirohito, yaitu Kaisar Naruhito, adalah kaisar ke-126 yang memerintah sampai saat ini. Istrinya, Empress Masako, merupakan orang biasa ketiga yang menjadi bagian keluarga kerajaan Jepang setelah ibu mertuanya, Empress Michiko, dan saudara iparnya, Princess Kiko. Pernikahan mereka diwarnai tekanan dan beban tanggung jawab kerajaan untuk melahirkan penerus tahta laki-laki. Sebab selama 41 tahun, tidak ada seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh keluarga kerajaan Jepang. Kelahiran anak perempuan mereka, Princess Aiko of Toshi, membuat Jepang sempat akan merubah undang-undang mereka untuk membiarkan perempuan menjabat sebagai Maharani Jepang. Tapi golongan konservatif tidak akan senang jika negara matahari terbit dipimpin seorang wanita. Pendapat lama ini bahkan didukung secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe yang menentang wacana tersebut. Sekitar tahun 2004 dan 2014, Permaisuri Masako sempat hilang dari publik karena menderita depresi akibat tekanan untuk melahirkan pewaris tahta laki-laki. Tekanan ini berangsur menurun saat adik Kaisar Naruhito, yaitu Prince Fumihito of Akishino, dianugerahi anak laki-laki di tahun 2006 yang diberi nama Pangeran Hisahito, di mana kelahiran sang pangeran kecil dianggap sebagai keajaiban dan kehendak Tuhan di surga. Princess Aiko of Toshi dijuluki the loneliest princess in the world, dan dia telah berjuang banyak dalam hidupnya. Dia dibully di sekolah, menderita eating disorder, dan sempat tidak masuk sekolah selama 2 bulan lamanya. Berikut adalah sejarah lengkap perjalanan keluarga kekaisaran Jepang modern yang baru menjabat tahun 2019 lalu. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Jepang, Hirohito, dan Perang Dunia II. Jepang, yang dianggap sebagai saudara tua oleh bangsa Indonesia, telah menorehkan sejarah buruk untuk negara ini. Istilah Seikei-rei atau penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit setiap pagi pada pertemuan umum atau ketika nama Tenno-heika disebut. Tenno-heika sendiri merupakan julukan Kaisar Jepang yang naik tahta. Bentuk penghormatan Seikei-rei memicu pemberontakan oleh banyak tokoh, terutama tokoh ulama, karena Seikei-rei dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam dan merusak tauhid. Pada awal pemerintahan Kaisar Hirohito, Jepang sudah menjadi salah satu ekonomi terbesar ke-9 di dunia, kekuatan angkatan laut terbesar ketiga, dan salah satu dari 4 anggota tetap Dewan Liga Bangsa-Bangsa. Kaisar Hirohito adalah kepala negara di bawah konstitusi Kekaisaran Jepang selama ekspansi kekaisaran, militerisasi, dan keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang menyerah, dia tidak diadili atas kejahatan perang seperti banyak tokoh pemerintahan terkemuka lainnya. Selama periode pasca perang, ia menjadi simbol negara Jepang di bawah konstitusi pasca perang dan pemulihan negara. Terlepas dari dosa-dosa Jepang pada penjajahan dan Perang Dunia Kedua, pada masa kepemimpinan Kaisar Hirohito, ada satu pesan bijaksana yang dapat diteladani darinya. Diceritakan ketika Jepang menderita kekalahan pada Perang Dunia Kedua, Kaisar Hirohito menanyakan sesuatu yang membuat para jenderalnya kebingungan. Kaisar tidak bertanya berapa jumlah pasukan yang masih hidup, namun dia bertanya berapa jumlah guru yang masih tersisa. Sang kaisar berkata, "Kita telah jatuh karena kita tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang, akan tetapi kita tidak tahu bagaimana mereka membuat bom atom sedahsyat itu. Kalau kita semua tidak belajar, bagaimana kita bisa mengejar mereka? Maka, kumpulkanlah guru yang masih tersisa di seluruh pelosok kerajaan ini, karena pada mereka
kita akan bertumpu, bukan pada kekuatan pasukan. Penghormatan pada profesi guru, gaji tinggi, fasilitas mumpuni, dan ketatnya tingkat kedisiplinan rakyat Jepang berhasil membawa negara ini menjadi salah satu negara maju di Asia. Untuk sejarah lengkap soal Kaisar Hirohito akan kami bahas di video selanjutnya. Emperor Naruhito dan Empress Masako. Masako berkarir sebagai diplomat sebelum menjadi seorang permaisuri. Dia merupakan mahasiswa Harvard University pada tahun 1981 dan kembali pulang ke Jepang untuk belajar hukum di Universitas Tokyo selama 6 bulan. Dia mempersiapkan diri mengikuti ujian masuk Kementerian Luar Negeri Jepang, di mana dari 800 pelamar, hanya 28 yang diterima dan Masako menjadi salah satu dari 3 wanita yang lulus. Masako pertama kali bertemu dengan Pangeran Naruhito di acara minum teh Infanta Elena of Spain pada November 1986 selama studinya di Universitas Tokyo. Pangeran Naruhito terpikat oleh Masako dan meminta agar mereka bisa mengatur pertemuan kembali. Karena itu, mereka dikejar tanpa henti oleh wartawan sepanjang tahun 1987. Masako sempat menolak untuk menikahi sang pangeran karena menjadi bagian anggota keluarga kerajaan akan membatasi kebebasannya dan memaksa Masako untuk melepaskan karirnya yang menjanjikan sebagai seorang diplomat. Masako akhirnya menerima lamaran ketiga dari Pangeran Naruhito pada 9 Desember 1992. The Imperial Household secara resmi mengumumkan pertunangan keduanya pada 19 Januari 1993. Selama menjadi bagian keluarga kerajaan, Masako secara berkala telah keluar dari mata publik sebagian besar antara tahun 2004 dan 2014. Diberitakan jika hal ini dikarenakan gangguan emosional akibat tekanan untuk Masako agar dia dapat melahirkan penerus tahta laki-laki. Pada bulan Juli 2004, Masako didiagnosis menderita adjustment disorder yang merupakan gangguan emosional atau perilaku akibat tekanan masalah dalam kehidupan seseorang. Jepang sempat akan merubah undang-undang suksesi agar perempuan bisa menjadi pemimpin kekaisaran. Kelahiran Princess Aiko of Toshi setelah 8 tahun pernikahan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako memicu perdebatan hangat di Jepang tentang apakah The Imperial Household Law 1947 harus diubah sehingga memungkinkan seorang wanita untuk memimpin. Mengingat tidak ada anak laki-laki yang lahir selama hampir 41 tahun. Rencana untuk mengubah hukum suksesi kekaisaran agar perempuan bisa memimpin akhirnya dibatalkan setelah diumumkan pada Februari 2006 bahwa saudara ipar Masako dan istrinya, Pangeran dan Putri Akishino, sedang mengandung anak ketiga mereka. Pada 6 September 2006, Putri Akishino melahirkan seorang putra yang diberi nama Pangeran Hisahito dan secara langsung merupakan pewaris ketiga tahta Jepang setelah pamannya, Kaisar Naruhito, dan ayahnya, putra mahkota Fumihito of Akishino. Penerus tahta Jepang mungkin bisa saja diwariskan pada Princess Aiko sebelum kelahiran Pangeran Hisahito. Tapi kaum bangsawan konservatif tidak akan senang jika dipimpin seorang perempuan. Konservatif selalu menjaga agar tradisi kekaisaran selalu dipegang oleh anak laki-laki saja. Meskipun sebenarnya banyak rakyat Jepang yang setuju jika tradisi lama ini bisa dirubah. Kelahiran Pangeran Hisahito. Kelahiran Pangeran Hisahito adalah sebuah keajaiban untuk kekaisaran Jepang. Tahun 2006 berhasil merubah semuanya dan orang-orang Jepang menganggap jika kelahiran Pangeran Hisahito adalah kehendak dari surga. Dengan kelahiran sang pangeran, akhirnya pertanyaan soal siapa yang akan menjadi kaisar selanjutnya terjawab sudah. Di bawah hukum penerus tahta kerajaan, sang pangeran yang berusia 15 tahun ini menanggung seluruh beban keluarga kerajaan di atas pundaknya. Tanggung jawab dan tekanan pada Pangeran Hisahito membuat ayahnya, putra mahkota Akishino, menyiapkan masa depan dan proses belajar Pangeran Hisahito dengan baik. Sangat penting bagi sang pangeran untuk menyadari jika dia berada di posisi menanggung beban keluarga kerajaan seberat itu di usianya yang masih 15 tahun.
Keluarga kerajaan Jepang menempuh pendidikan di Gakushuin Junior High School dari generasi ke generasi. Namun Pangeran Hisahito tidak sekolah di sana dan merubah kebiasaan lama ini. Orang tuanya setuju untuk mengizinkan sang pangeran mengenyam pendidikan di Ochanomizu University Elementary School, sehingga dia bisa bersekolah dengan memiliki banyak teman. Pangeran Hisahito adalah keluarga kerajaan pertama yang melanggar tradisi ini. Orang tuanya berkata, jika sang pangeran sama saja dengan anak-anak yang lain. Dia suka bermain dengan banyak teman, sering menjadi pemimpin teman sepermainannya, dan sangat suka berkebun. Sekitar beberapa bulan lalu, ada sebuah insiden mengejutkan saat seseorang meninggalkan 2 pisau dapur di meja sekolah Pangeran Hisahito. Ancaman untuk keluarga kerajaan sangatlah jarang terjadi, dan pelaku segera dipenjarakan. Diketahui jika motif dari sang tersangka hanyalah untuk mendapatkan perhatian. Dia mendapatkan hukuman penjara selama 18 bulan dan ditangguhkan selama 4 tahun. Pensiunan Presiden Universitas Keiko mengajari kakek Hisahito, yaitu Kaisar Hirohito. Tidak seperti kakeknya, Pangeran Hisahito tidak memiliki mentor spesial yang membimbingnya dalam mempersiapkan tugas kekaisaran. Belum ada kebijakan yang jelas apakah Hisahito akan menanggung tanggung jawab kerajaan secara penuh, sebab posisi putra mahkota sampai saat ini masih dipegang ayahnya, Pangeran Akishino. Pada bulan Agustus 2 tahun lalu, Pangeran Hisahito melakukan perjalanan internasional pertamanya ke kerajaan Bhutan. Sang pangeran yang saat itu berusia 12 tahun menyapa para staf Haneda Airport dan akan pergi ke Bhutan satu pesawat dengan ibunya, Crown Princess Kiko. Sementara ayahnya, Crown Prince Fumihito, mengambil penerbangan lainnya. Hal ini merupakan kebijakan di Imperial Household agar ayah dan anak sengaja dipisah di 2 pesawat berbeda sebagai upaya preventif karena baik Pangeran Fumihito dan putranya adalah pewaris utama dan kedua tahta Jepang setelah Kaisar Naruhito. Princess Aiko of Toshi, the world's loneliest princess. Pangeran Hisahito kecil yang berusia 15 tahun menanggung masa depan kekaisaran Jepang di pundaknya. Sementara Princess Aiko mendapat julukan the world's loneliest princess. Princess Aiko adalah putri tunggal dari Emperor Naruhito dan Empress Masako. Ketika ayahnya dinobatkan menjadi kaisar Jepang, secara tidak langsung, takdir Princess Aiko berubah. Hak-hak perempuan begitu dibatasi di keluarga kekaisaran Jepang. Permaisuri Masako dan Princess Aiko dilarang hadir saat proses penobatan ayahnya, Kaisar Naruhito, hanya karena mereka adalah perempuan. Tapi hal ini hanyalah awal dari kehidupan sangat ketat Princess Aiko. Jika nanti dia mencintai seseorang, dia mungkin akan kehilangan semuanya, termasuk gelar dan harta. Sebab Princess Aiko dilarang untuk menikah dengan orang biasa. Princess Aiko bisa saja menikah dengan laki-laki bangsawan keluarga kerajaan untuk mempertahankan status, gelar, dan hartanya. Tapi masalahnya, sudah tidak ada laki-laki bangsawan berdarah keluarga kerajaan yang tersisa di Jepang. Dengan kemungkinan ini, Princess Aiko dihadapkan pada 2 pilihan yang membuatnya menikah dengan laki-laki biasa dan dia akan kehilangan semuanya, atau dia tidak akan pernah menikah sama sekali seumur hidup demi menyandang gelar Princess of Toshi. Kesehatan fisik dan mental Princess Aiko memburuk karena dibully teman-temannya. Princess Aiko telah berjuang banyak dalam hidupnya. Ketika dia berusia 8 tahun, dia menolak untuk pergi ke sekolah karena teman-temannya berbuat buruk kepadanya. Dia mau kembali ke sekolah hanya jika sang ibu, Permaisuri Masako, mau menemaninya. Butuh waktu untuk Aiko pergi ke sekolah sendiri. Emperor Naruhito dan Empress Masako mencoba untuk membuat teman-teman Aiko suka pada putrinya dengan cara mengundang mereka pada pertemuan mewah di istana. Tapi hal ini tidak membuat anak-anak dari kelas lain berhenti untuk berbuat buruk pada Princess Aiko. Berdasarkan hasil investigasi mengungkapkan jika dia telah dijahati oleh banyak siswa laki-laki, meski pihak sekolah membantah hal tersebut. Pada November 2011, Aiko dirawat di rumah sakit karena pneumonia.
Tahun 2016, orang-orang mulai khawatir padanya karena Princess Aiko sudah tidak masuk ke sekolah selama 2 bulan akibat sakit. Pihak istana secara resmi mengkonfirmasi jika Princess Aiko menderita sakit perut dan pusing. Menyedihkannya, hal ini disebabkan Princess Aiko berlatih sangat keras untuk ujian dan event atletik sekolah. Meskipun foto saat dia merayakan ulang tahun ke-15 dirilis ke media, Princess Aiko tampak lebih kurus dan lemah yang membuat banyak pihak berspekulasi jika sang putri menderita eating disorder atau gangguan makan. Akhir-akhir ini, Princess Aiko tampak lebih sehat dan dia berencana untuk masuk ke universitas. Semakin sang putri tumbuh dewasa, semakin sedikit berita yang bisa diakses tentang dirinya. 18 anggota keluarga kerajaan keluar dari istana Jepang, 13 diantaranya adalah perempuan. Pengalaman ini telah dirasakan oleh banyak sepupu perempuan dan bibi Princess Aiko. Tahun 2005, Princess Sayako yang merupakan adik Kaisar Naruhito menikahi laki-laki biasa. Dia tidak memiliki pilihan selain keluar dari istana, pindah ke apartemen, dan hidup seperti kebanyakan orang pada umumnya. Dia diberikan uang kompensasi oleh kerajaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 28 miliar rupiah. Jumlah ini memang terkesan banyak, tapi kamu harus tahu jika keluarga istana Jepang bisa mendapatkan 300 juta dolar atau setara 4,28 triliun rupiah per tahun. Princess Sayako juga harus belajar bagaimana menjadi orang biasa. Dia diajari cara menyetir mobil dan berbelanja ke supermarket. Tanggal 29 Oktober 2018, Princess Ayako menikah dengan Kei Moria yang merupakan pria biasa. Dia meninggalkan semua gelar, status, dan hartanya demi cinta. Saat prosesi upacara pernikahannya, Princess Ayako berkata, "I'm filled with happiness." Tahun ini, keluarga kerajaan Jepang akan kehilangan satu putri kerajaan lagi. Menurut The Japan Times, Princess Mako of Akishino akan menikah pada bulan Oktober secara resmi. Calon suaminya merupakan teman kuliahnya, Kei Komoru, dan mereka berencana pindah ke New York pada akhir tahun ini. Sejak kelahiran mereka, para putri kerajaan ini sudah hidup dengan kemewahan dengan ratusan pelayan yang siap melakukan apapun untuk mereka. Butuh adaptasi bagi mereka untuk menyandang status baru sebagai orang biasa. Kaisar Naruhito bahkan sangat terkejut dengan Ratu Elizabeth II saat sang ratu harus menuang teh dan menyiapkan sandwichnya sendiri, di mana di Jepang hal ini tidak akan pernah dilakukan oleh keluarga kerajaan. Sanksi jika keluar dari keluarga kerajaan Jepang. Keluarga kerajaan Jepang hidup dalam kemewahan, tapi kehidupan mereka sangatlah tertutup. Mereka harus mengikuti tradisi yang ketat dan hanya boleh percaya pada sedikit penasehat kerajaan. Kemunculan mereka di publik disusun secara hati-hati dan penuh dengan koreografi. Mereka tidak mengizinkan pengambilan foto oleh fotografer yang tidak mereka setujui. Hal ini seperti sebuah keberuntungan bagi mereka untuk tidak diikuti oleh paparazzi sepanjang waktu seperti keluarga kerajaan Inggris. Fakta jika banyak dari putri kerajaan dipaksa meninggalkan istana hanya karena mereka menikah dengan orang biasa, membuat tidak ada orang yang tersisa di keluarga kerajaan. Perdana Menteri Shinzo Abe menentang perubahan dan menyatakan jika hanya laki-laki yang pantas memerintah Jepang, sebab tradisi ini sudah berjalan sejak dulu dan harus terus lestari sampai posisi Kaisar ke-126. Semoga ada takdir yang lebih baik untuk perempuan di keluarga kerajaan Jepang. Tapi, kita hanya bisa menebak, akankah Princess Aiko akan menjadi bagian perubahan itu atau tidak sama sekali. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.